Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya mau berbagi resep bolen pisang lilit tanpa menggunakan korsvet. Bahan-bahannya sederhana tapi hasilnya bisa berlapis. Cara membuatnya pun sangat mudah, pemula pasti juga bisa. Yuk langsung kita buat sama-sama. Pertama kita bikin adonan airnya dulu. 100 gram margarin atau bisa menggunakan butter. Ini kita masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 65 gram gula pasir dan 120 ml air. Supaya lebih gurih, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian bahan ini kita panaskan hingga mendidih supaya gulanya larut dan margarinnya meleleh. Kemudian ini kita sisihkan dahulu. Siapkan 300 gram tepung terigu, tambahkan 50 gram susu bubuk. Karena susu bubuk saya sedikit menggumpal, jadi saya ayak dahulu ya supaya lebih mudah bercampur. Kemudian ini kita aduk rata. Masukkan campuran air dan margarin yang tadi kita panaskan. Kondisinya ini sudah menjadi hangat ya, jangan terlalu panas ketika memasukkannya. Kemudian ini kita aduk rata. Supaya lebih mudah, saya mengaduknya dengan menggunakan tangan. Tangan saya sudah saya cuci bersih ya sebelumnya. Kemudian kita uleni hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kuning telur. Kita pisahkan dahulu ya dari putihnya. Kemudian kembali ini kita uleni. Awalnya adonan terasa lengket, tapi tidak apa-apa. Setelah kita uleni beberapa saat, adonan ini akan menjadi kalis dan tidak lagi menempel di tangan. Setelah adonan menjadi kalis dan tidak menempel di tangan seperti ini, kita akan simpan adonan ini di kulkas. Kita masukkan ke dalam plastik atau kita bungkus wrap supaya nanti tidak kering. Kita simpan di kulkas minimal 15 menit. Sekarang kita buat adonan minyak. 100 gram tepung terigu kita masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram margarin atau butter. Kemudian kita campur rata. Supaya lebih mudah, saya uleni dengan menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih. Jika adonannya terasa sangat lengket, kita bisa tambahkan 1 sendok makan terigu lagi dan kembali kita uleni. Setelah tercampur rata, kita simpan dalam kulkas. Kita masukkan ke dalam wrap atau plastik dahulu ya supaya tidak kering. Kita simpan di kulkas minimal 15 menit. Sambil menunggu, kita siapkan pisangnya. Saya menggunakan 10 pisang raja. Pilih yang sudah matang ya, supaya pisangnya manis. Dan ini kita tumis dahulu dengan menggunakan margarin. Atau teman-teman boleh juga mengukusnya ya, tapi akan terasa lebih gurih jika ditumis dengan margarin. Setelah kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat. Kita kembali ke adonan yang tadi disimpan di kulkas. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena pisang saya besar, saya bagi menjadi 10 bagian. Untuk adonan air, jika ditimbang beratnya sekitar 60-62 gram. Kemudian ini kita bulatkan. Lakukan hingga semua adonan air selesai. Untuk adonan minyak juga kita bagi menjadi 10 bagian. Jika ditimbang masing-masing beratnya sekitar 20 gram. Kemudian ini juga kita bulatkan. Lakukan hingga adonan minyaknya habis. Kemudian ambil 1 adonan air, kita pipihkan dahulu. Kita bisa menggunakan rolling pin ya supaya lebih mudah. Kita buat bagian pinggir lebih tipis dari bagian tengah. Kemudian letakkan adonan minyak di tengah-tengahnya. Kita bungkus adonan minyak dengan adonan air. Pastikan tertutup rapat. Untuk persambungannya bisa kita cubit-cubit seperti ini biar rapat. Kembali kita pipihkan adonan ini. Kita gilas memanjang seperti ini. Perhatikan cara saya melipatnya ya. Setelah semua adonan kita lipat, kita istirahatkan dulu 15 menit supaya nanti lebih mudah untuk membentuknya.
Setelah 15 menit adonan siap untuk kita bentuk, ambil satu adonan, kemudian ini kita gilas memanjang. Bagian kanan kiri juga kita lebarkan sesuai dengan lebar dari pisangnya. Untuk yang pertama ini saya akan mencontohkan untuk adonan yang sekali lipat ya. Setelah kita gilas, kita siapkan pisangnya, kita sayat bagian punggung pisang, kita masukkan keju yang sudah diiris memanjang seperti ini. Masukkan juga meses ke dalamnya. Kemudian kita letakkan di atas adonan yang tadi sudah kita pipihkan. Jika dirasa pisangnya terlalu besar juga bisa dikurangi atau kita lebarkan lagi adonannya ya supaya pas menutup pisang. Kita bungkus pisang seperti ini. Kemudian kita sayat-sayat bagian ujung adonan. Kembali kita gulungkan pisang di atas adonan. Kemudian kita tutup bagian ujung-ujungnya, kita cubit-cubit seperti ini ya, supaya adonannya menempel dan menutupi pisang. Jadinya seperti ini. Sekarang saya akan tunjukkan adonan bolen yang dilipat 2 kali ya. Nanti di akhir akan saya tunjukkan hasilnya. Ini adonannya kita pipihkan dan kita lipat lagi seperti yang sebelumnya. Jadi ini 2 kali lipatan ya. Teman-teman bisa mengulangnya hingga 2-3 kali. Kemudian ini kita gilas memanjang dan kita lebarkan sesuai dengan lebar pisang. Siapkan pisangnya, kita sayat punggung pisang dan kita isi dengan keju dan meses. Letakkan di atas adonan yang tadi sudah kita pipihkan. Kita sayat-sayat ujungnya seperti ini. Sayatannya jangan sampai putus ya. Kemudian kita bungkus pisang dengan menggunakan adonan. Kita gulingkan di atas adonan dan kita tutup ujung-ujungnya. Kita rapatkan juga persambungannya dan jadinya seperti ini. Lakukan hingga semua adonan. Sekarang kita siapkan polesannya. 1 kuning telur kita tambah dengan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk rata. Oleskan di atas permukaan dari bolen pisang. Kemudian kita beri topping sesuai dengan selera. Saya menggunakan coklat meses dan juga keju parut. Setelah semuanya kita oles dan kita beri topping, kita oven bolen ini dengan menggunakan suhu 180 derajat Celcius selama 40 hingga 45 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah permukaannya terlihat kecoklatan seperti ini, bolen pisang lilit sudah matang, bisa kita angkat dan kita dinginkan. Saya coba belah ya untuk tahu seperti apa dalamnya. Untuk yang pertama ini adalah bolen yang adonannya kita lipat 2 kali. Hasilnya berlapis-lapis seperti ini ya. Meskipun hanya menggunakan margarin, hasilnya tapi tetap cantik. Lapisannya pun banyak. Kemudian saya coba bolen yang adonannya hanya kita lipat 1 kali. Bisa kita lihat ya, ternyata ini juga berlapis-lapis. Jadi jika teman-teman ingin lebih praktis dan lebih cepat, bisa menggunakan 1 kali lipatan saja ya, karena ini juga sudah berhasil. Sekarang saya coba bandingkan keduanya. Sekilas hampir tidak ada bedanya ya, tapi memang lapisan untuk yang 2 kali lipat lebih banyak. Jika teman-teman ingin perbedaan yang lebih menonjol, teman-teman bisa melipatnya 3 kali ya. Sekarang saya mau coba cicip bolennya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bolennya enak banget.
Ketika bolennya masih hangat, bagian luarnya renyah ya, kemudian bagian dalamnya lembut, pisangnya juga manis, ini enak banget. Ketika teman-teman saya mencicip bolen ini, mereka langsung suka dan minta saya untuk membuatkannya lagi. Bolen pisang lilit ini benar-benar enak dan recommended. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.